is Augie Pullman. If they stare, let them stare. You're the toughest kid in that school. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. Did you say that because you're my mom? Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Eka Gonarsa di channel Eka Gonarsa Storyline. Kali ini saya akan bercerita mengenai sebuah film tentang seorang anak yang punya wajah nggak normal namun cerdas dan berusaha untuk bergaul dengan teman-temannya. Judul asli dari film ini adalah Wonder, sebuah film drama keluarga Amerika Serikat 2017 yang disutradarai oleh Stephen Chowchi dan dibintangi oleh Jacob Tremblay, Owen Wilson, Isabella Vidovic, dan Julia Roberts. Ide film ini dibuat dari sebuah novel remaja terlaris di New York Times karya R.G. Palacio yang menceritakan kisah August Pullman, selanjutnya kita sebut Augie, yang sangat menginspirasi dan mengharukan. Dia adalah anak laki-laki yang memiliki kelainan wajah yang tak biasa dari anak-anak pada umumnya. Namun di balik kekurangannya, dia adalah anak yang cerdas dan punya prestasi di sekolah. Ketika memasuki kelas 5 SD, Augie akhirnya dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Dia memiliki teman baik yang bernama Jack dan membentuk sebuah persahabatan yang kuat untuk melawan pengganggu di kelas mereka. Bagi kalian yang tertarik dengan film ini, silahkan lanjutkan menonton. Semoga cerita saya ini dapat menghibur kalian. Dukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe-nya sehingga channel ini terus menghasilkan cerita menarik lainnya buat kalian. Diceritakan bahwa ada seorang bocah kecil yang bernama Augie. Sebenarnya tingkah lakunya normal dan seperti biasa, sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun ada sedikit kekurangan yang ada pada dirinya, hingga sempat membuatnya kesulitan bergaul, menjadi anak yang minder dan enggak mau bergaul dengan teman-teman di lingkungannya. Augie ini terlahir dari seorang ibu yang bernama Isabel. Ketika Mbak Isabel melahirkan, bayi Augie keluar dengan kondisi yang kurang normal, sehingga dia harus menjalani banyak sekali tahapan operasi pada bagian wajah, telinga, dan beberapa bagian kepalanya, agar Augie bisa mendengar dan berbicara dengan normal. Namun sayangnya hasil operasi yang dilakukan tim dokter harus menghasilkan efek samping pada bagian wajahnya, yang mohon maaf kalau anak kecil memang agak ngeri dan aneh melihatnya. Suatu ketika, kedua orang tuanya memutuskan untuk menyekolahkan Augie ke sekolah biasa pada umumnya. Setelah 4 tahun lebih, Augie mengikuti sekolah homeschooling bersama ibunya, yaitu Isabel. Mereka membawa Augie untuk menghadap kepala sekolah. Kemudian Augie diterima pada hari itu juga. Kepala sekolah kemudian mengutus 3 orang anak sekelasnya untuk mengajak Augie berkeliling sekolah, mengenal lingkungan dan teman-temannya di sekolah yang baru itu. Ya, seperti biasa jika ada murid baru, mereka berkenalan dan saling bertanya tentang satu sama lain. Namun Augie yang masih kaku dan agak minder cenderung diam. Suatu ketika temannya yang bernama Jack mencoba bertanya mengenai diri Augie. Hal ini sebenarnya sedikit membuat Augie tersinggung, tapi dia mencoba untuk bersikap pede dan menjelaskan kenapa wajahnya bisa seperti itu. Malamnya setelah Augie pulang ke rumah, dia cerita kepada orang tuanya serta kakaknya yang bernama Olivia. Sebenarnya dia agak keberatan untuk menceritakan kejadian yang dialaminya di sekolah pada hari pertamanya. Namun akhirnya Augie mau bercerita bahwa dia telah diperkenalkan dengan beberapa teman dan diajak berkeliling mengenal kampus sekolahnya. Namun hal yang membuat dia sedih, banyak teman yang memandang aneh pada dirinya. Dia bercerita juga jika tadi Augie ditanya soal dirinya, kenapa wajahnya menjadi seperti itu. Mendengar cerita Augie, ibunya nggak memaksa untuk sekolah besok. Dia masih memberi kesempatan pada Augie untuk berpikir. Tapi rupanya Augie mengambil keputusan untuk tetap bersekolah besok dan seterusnya. Baginya kejadian itu adalah sebuah tantangan baginya untuk bisa bergaul dan menjalani hidup normal yang sesungguhnya. Malam itu juga kedua orang tuanya dan kakaknya terlihat sangat gembira dan mendukung ide Augie untuk semangat pergi ke sekolah besok. Paginya Augie diantar oleh kedua orang tuanya dan kakaknya ke sekolah. Mereka mengantar Augie sampai ke depan pagar halaman sekolah Augie. Kedua orang tua Augie dan kakaknya sangat perhatian dan sayang kepada Augie. Mereka tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Augie untuk semangat bersekolah dan berharap bisa bergaul dengan teman-temannya dengan baik. Dukungan inilah yang sangat dibutuhkan oleh Augie dan anak-anak lainnya yang bernasib sama seperti Augie. Augie mulai masuk ke lingkungan barunya, namun terasa ada hal yang aneh dalam dirinya. Ketika dia berjalan memasuki kelas barunya, semua teman sekolah yang dia jumpai heran
Ada yang takut dan ada juga yang mengejeknya. Namun dia tak peduli dengan hal itu. Dia sudah bertekad untuk sekolah dan belajar, tak peduli dengan apa kata orang. Hingga ketika memasuki kelasnya yang memang biasa ribut dan ramai, tiba-tiba terdiam dan hening ketika Ogi memasukinya. Hari itu Ogi diminta untuk mengenalkan diri di depan kelas. Dia cerita tentang dirinya dan juga hobinya yang suka menonton film Star Wars. Ketika itu temannya yang bernama Julian bertanya mengenai karakter yang paling dia sukai. Belum sempat menjawab, Julian menjawab sendiri pertanyaannya dengan nada mengejek. Jika Ogi pasti suka karakter Darth Vader yang mukanya mirip seperti dia, katanya. Hal itu membuat Ogi kecewa dan sedih. Ketika waktu beristirahat di sebuah kantin sekolah, terlihat Ogi sedang mencicipi makanan yang dia beli. Namun dia duduk sendiri, tak ada teman yang mau duduk dekat dengannya, karena semua siswa masih memandang Ogi sebagai manusia yang aneh. Julian lagi-lagi mendatangi Ogi dengan mengatakan cara makan Ogi terlihat aneh dan mirip sekali dengan monster di film Star Wars. Pada pelajaran olahraga, Ogi menjadi sasaran empuk temannya dalam latihan melempar bola. Setelah jam pelajaran berakhir dan waktunya pulang, Julian dan gengnya tak henti-hentinya mengolok-olok dan membuli Ogi. Namun Ogi tetap diam saja dan tak terlihat bersedih atau menangis sampai dia disambut oleh ibunya di depan pagar sekolah. Setibanya di rumah, mereka makan bersama. Sebenarnya orang tuanya ingin bertanya dan membahas mengenai sekolah Ogi pada hari itu. Namun Ogi sejak tadi terlihat diam dan malas untuk menanggapi dan meninggalkan orang tuanya ke dalam kamar. You just say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most because I know you the most. Dia terdiam duduk sambil menangis. Dia berkata, "Ibu, kenapa Ogi seperti ini? Wajahku sangat jelek." Sehingga enggak ada satupun teman yang mau mendekatinya, bahkan sering mengejeknya. Isabel, ibunya Ogi, memberikan semangat buat Ogi. Dengan kelembutannya sebagai seorang ibu, dia meyakinkan anaknya bahwa suatu saat nanti Ogi punya teman baik dan mau mendukungnya. Isabel sendiri sebenarnya adalah seorang guru seni. Dia mengajar, namun dia berhenti menjelang hari kelahiran Ogi. Bahkan dia sendiri hampir memperoleh gelar master dalam bidang seni di kampusnya. Isabel yang punya bakat dan hobi melukis menjadikan Ogi sebagai bahan inspirasi buat tesisnya. Pada hari berikutnya, Ogi diantar kembali oleh keluarganya, termasuk kakaknya si Olivia. Sebenarnya Olivia agak terasa jika perhatian orang tuanya sedikit berkurang semenjak kehadiran Ogi. Namun setelah dipikir, memang harus begitu sebab mereka adalah kakak adik yang harus butuh perhatian yang sama dari kedua orang tuanya. Olivia bisa memaklumi kondisi keluarganya. Nggak mungkin orang tuanya hanya memperhatikan dirinya saja, sementara dia punya adik yang juga harus diperhatikan dari dirinya. Karena ada kekurangan pada diri adiknya, Olivia juga sayang pada adiknya. Dia juga selalu memberikan motivasi kepada adiknya, sering curhat dan bercerita bersama. Di sekolah, Olivia punya teman baik yang bernama Miranda. Namun akhir-akhir ini Miranda tampak menjauh dan nggak mau lagi berteman dengan Olivia. Padahal selama ini mereka berdua adalah teman akrab, dan bahkan Miranda bisa diterima oleh keluarga Olivia dan seperti kerabat sendiri. Ketika hari-hari pertama masuk setelah liburan sekolah, tiba-tiba si Miranda nggak mau diajak makan bersama Olivia di kantin. Dia malah memilih menghindar dan bergabung dengan teman yang lainnya. Olivia heran dan mencari tahu apa sih yang menyebabkan sikap Miranda berubah terhadapnya. Tapi hal itu enggak membuat Olivia bersedih terlalu lama. Di suatu tempat terlihat teman sekolah lainnya yang bernama Justin mengajak temannya. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua terlihat akrab dan bahkan sempat punya hubungan serius. Justin bisa diterima oleh kedua orang tua Olivia. Ketika Justin ikut berkunjung ke rumah Olivia, dia tampak disambut baik oleh Isabel. Justin terlihat ramah dan mau menegur Ogi, adiknya Olivia. Justin kemudian mengajak Olivia bergabung dalam grup drama sekolah. Mereka berdua terlihat sering latihan bersama. Bahkan ketika ada pertunjukan drama di sekolah, Justin mendukung agar Olivia menjadi pemeran utama. Beberapa hari kemudian diumumkan nama-nama yang ikut serta dalam audisi yang akan diselenggarakan di sekolah. Olivia kalah satu langkah dengan Miranda. Saat itu Olivia terpilih sebagai pemeran pengganti atau cadangan bagi Miranda yang terpilih sebagai tokoh utama dalam pentas. Olivia terlihat sedikit kecewa, tapi daftar pemeran audisi tetap nggak bisa dirubah. Ketika pertunjukan drama dimulai, di belakang panggung para pemeran drama sedang bersiap-siap untuk mengadakan pertunjukan, termasuk Miranda. Dia ditanya oleh Justin, "Siapakah yang hadir di antara keluargamu?" "Tidak ada," jawab Justin. "Aku hanya sendirian. Ayahku pergi dengan istri barunya, sedangkan ibuku lebih suka berdiam di rumah. Tak ada satupun keluargaku yang hadir dalam pertunjukan ini," katanya. Kemudian Justin berkata, "Tenang aja, ada keluarga teman akrabmu, yaitu kedua orang tua Olivia yang akan melihatmu dan mensupportmu di atas pentas mereka nanti."
Mendengar perkataan Justin itu, Miranda merasa nggak pede untuk mengikuti pentas. Dia lebih memilih mundur saja sebagai pemeran utama. Akhirnya Olivia menggantikan Miranda sebagai pemeran utama dan hasil pengumuman dinyatakan bahwa Olivia memenangkan lomba audisi itu. Kedua orang tua Olivia terlihat sangat gembira dan termasuk Miranda serta Justin. Akhirnya Miranda berteman kembali dengan Olivia. Pada scene yang lain, Oggy telah terbiasa dengan lingkungan barunya. Dia nggak terlalu peduli dengan bulian dan ejekan temannya. Dia sangat menikmati pelajaran di sekolah. Oggy sangat menyukai pelajaran sains, di mana pelajaran itu bagi kebanyakan siswa sekolah adalah pelajaran yang sulit dan menyebalkan. Tapi tidak buat Oggy. Dia paling menonjol dalam setiap pelajaran sains dan matematika. Oggy sering bisa menjawab pertanyaan gurunya di kelas. Bahkan ketika gurunya sedang mengadakan tes atau ujian di kelas, Oggy dengan mudah bisa menjawab semua pertanyaan ujian itu. Teman di sebelahnya yang bernama Jack terlihat kebingungan menjawab soal tes, padahal dia adalah siswa pintar yang mendapat beasiswa di sekolah. Oggy dengan rela memberikan jawabannya kepada Jack. Pada saat istirahat siang, terlihat Oggy sedang makan di kantin. Jack yang merasa telah ditolong Oggy dengan memberikan contekan jawaban tes, berusaha mendekati Oggy dan mencoba mengobrol. Mereka berdua menjadi akrab hari itu. Oggy terlihat senang ada teman baru yang mau dekat dengannya. Saat menjelang pulang, terlihat Oggy berjalan bareng dengan Jack. Dalam hati Oggy ada timbul semangat baru bagi dirinya bahwa masih ada orang yang berteman dengannya. Dari kejauhan terlihat Isabel, ibunya Oggy, menunggu sambil memperhatikan anaknya sedang berdua bersama Jack. Sebuah pemandangan yang indah dan mengharukan bagi Isabel sehingga membuatnya meneteskan air mata bahagia. Hari demi hari Oggy bersekolah dengan gembira. Jack yang menjadi teman barunya senantiasa menemaninya di kantin dan bermain di kelas atau di taman. Mereka menjadi sahabat yang akrab. Saat hari Halloween, anak-anak memakai baju Halloween termasuk Oggy. Dia terlihat pede aja berjalan ke sana kemari di sekolah. Di dalam kelas terlihat geng Julian sedang bercakap-cakap termasuk Jack. Julian masih membicarakan keburukan Oggy. Ketika Jack ditanya mengapa kamu mau berteman dengan Oggy, Jack menjawab bahwa dia berteman dengan Oggy karena disuruh kepala sekolah. Dia mau memanfaatkan kepintaran Oggy buat mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Tak disangka Oggy yang sedang mengamati mereka sempat mendengar percakapan Julian, geng, dan Jack. Oggy segera kabur dari kelas dan kecewa dengan perkataan Jack. Sementara Olivia dan ibunya sedang berdua di ruang tamu. Mereka sedang berbincang serius, saling curhat dan memberikan perhatian. Tiba-tiba Isabel mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan bahwa Oggy sedang sakit. Buru-buru Isabel menjemput anaknya ke sekolah. Sesampai di rumah, Oggy nggak mau bicara. Dia hanya berguling di kamar. Setelah ditanya, rupanya dia lagi ngambek dengan Jack, teman barunya yang ternyata berkata nggak enak dengan temannya mengenai Oggy. Melihat ibunya selalu memberikan perhatian lebih kepada Oggy, Olivia langsung masuk kamar dan ngambek. Ternyata dia hanya ganti kostum Halloween dan mengajak adiknya untuk keluar bersama untuk merayakan Halloween. Malam itu Olivia curhat dengan adiknya. Mereka sama-sama pernah ditinggalkan oleh sahabatnya. Saat ini mereka sama-sama sendiri. Akhirnya Olivia berhasil merayu Oggy untuk keluar bersama merayakan Halloween. Dan Oggy sejenak melupakan perkataan Jack yang telah mengecewakannya. Sebenarnya Jack adalah anak yang baik. Awalnya Jack disuruh ibunya agar berteman dengan Oggy. Namun seiring berjalannya waktu, Jack tertarik dengan Oggy. Dia kagum pada Oggy karena dia anak yang cerdas bahkan paling pintar di kelasnya. Suatu hari di kantin sekolah, terlihat Oggy sedang bersiap santap siang. Jack melihat Oggy yang lagi sendirian ingin duduk bareng di depan Oggy. Namun Oggy menolak dengan memalingkan badannya dari Oggy karena Jack telah berkata buruk terhadap Oggy di depan Julian. Jack yang merasa bahwa Oggy berubah sikap kepadanya langsung mencari meja yang lain. Teman-teman yang lain sedari tadi melihat pertengkaran kedua temannya yang biasanya akrab. Mereka heran apa gerangan yang menyebabkan hal itu. Salah satu teman perempuan Oggy yang bernama Summer mencoba mendekati Oggy dan mengajak bersalaman dan berkata Oggy adalah anak yang baik. Kemudian Jack bertemu dengan Summer. Dia menanyakan tentang kenapa Oggy berubah sikap terhadapnya. Summer tak mengatakan apa-apa kecuali, "Ingatkah kamu pakaian Halloween yang dipakai oleh Oggy?" katanya. Jack kemudian mengingat-ingat hal itu dan rupanya ketika Jack sedang berkumpul dengan Julian Gang, Oggy berada di situ dan mendengar perkataan yang gak pantas tentang Oggy. Dia pun menyesal dan ingin menebus kesalahannya. Pada saat kerja kelompok, Jack gak mau dipasangkan dengan Julian. Dia tetap memilih berpasangan dengan Oggy. Di saat ke ruang loker, Julian menemui Jack dan berkata, "Kenapa kamu mau berteman dan berpasangan dengan Oggy, si manusia monster dalam kerja kelompok?" ejeknya. Jack yang mendengar hal itu nggak bisa menahan emosi sehingga langsung memukul Julian dengan tangannya. Mereka terlibat perkelahian yang seru yang menyebabkan Jack diskor selama 2 hari karena Jack telah memukul Julian duluan. Namun beasiswanya nggak dicabut. Ketika di rumah, Jack sedang asik bermain multiplayer. Di sana dia mencoba menghubungi Oggy dengan mengatakan permintaan maaf atas perkataannya dengan Julian waktu itu.
Dia berjanji nggak akan mengulangi lagi hal itu. Oggy pun menyetujui permintaan maaf Jack dan memaafkan kesalahannya. Akhirnya mereka berteman kembali. Hari berganti hari, Jack dan Oggy berteman seperti biasanya. Ketika kerja kelompok, Oggy dan Jack berhasil membuat sebuah karya yang hebat dan mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Mereka mendapatkan hadiah dari gurunya. Semenjak itu Oggy menjadi pusat perhatian teman-temannya. Semakin banyak siswa di kelas itu yang ingin berteman dengan Oggy. Oggy anak yang baik dan pintar, tapi tidak dengan Julian. Dia malah semakin tidak menyukai Oggy. Dia merasa iri dengan Oggy yang semakin banyak teman yang dekat dengannya. Suatu ketika Julian mencoba mengirim sebuah kertas kepada Oggy yang berisi gambar dan tulisan yang bernada mengejek. Julian juga menghapus Oggy dari foto bersama teman sekelasnya. Hal ini akhirnya diketahui oleh guru kelas. Selidik punya selidik, rupanya Julian adalah biang kerok kerusuhan dan pembelian terhadap Oggy. Kemudian Julian dan orang tuanya dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan mengenai perilaku Julian kepada orang tuanya. Dia telah membeli seorang temannya yang bernama Oggy. Tapi orang tua Julian malah nggak merasa bahwa Julian bersalah. Mereka malah menyalahkan Oggy yang telah membuat Julian mengalami mimpi buruk. Pernyataan ini membuat gemes. Dikasih tahu malah nggak mau. Gengsi dan merasa benar sendiri. Orang tua seperti ini nggak bisa menghargai orang lain akibat kurangnya pendidikan karakter di sekolah. Bukannya menerima skor selama 2 hari, malah kedua orang tua Julian memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Sebelum keluar ruangan, Julian membalikkan badannya ke arah kepala sekolah, menyatakan rasa penyesalannya dan meminta maaf atas perbuatannya terhadap Oggy. Tapi apa mau dikata, Julian tetap harus pindah sekolah, menuruti kemampuan orang tuanya. Suatu hari, sekolah mengadakan kegiatan berkemah di sebuah lapangan dekat hutan yang memang biasa dipakai oleh sekolah lain untuk camping. Oggy dan teman-temannya merasa bahagia. Mereka benar-benar menghabiskan waktu untuk bermain dan mengikuti semua acara yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Di sela-sela acara menonton film bersama, terlihat Oggy dan Jack keluar dari sana karena merasa bosan. Mereka berjalan ke arah hutan. Tak disangka, sedari tadi mereka telah diikuti oleh geng anak nakal. Mereka mengejek Oggy. Jack yang membela Oggy dipukul hingga terjatuh. Namun tak disangka mantan geng Julian juga mengikuti Oggy. Melihat kejadian itu, mereka berhasil memukul mundur geng nakal dan kabur dari hutan bersama Oggy dan Jack. Mereka akhirnya berdiri agak lama di pinggir pantai. Salah satu dari mereka berkata kalau Oggy adalah anak yang pintar dan pemberani. Sambil menembuk dada Oggy, mereka berjalan saling menghargai temannya, tidak mengejek kekurangan. Mereka berteman, saling menghargai temannya, tidak mengejek kekurangan yang ada pada temannya, tapi menutupi dan membela temannya yang dibully oleh orang lain. Oggy yang merasa dirinya telah dibela dan dilindungi oleh teman-teman barunya, merasa senang dan tak terasa air matanya menetes tanda haru bercampur bahagia. Anak seperti Oggy tidak boleh dikucilkan atau dibully. Dia punya kelebihan di sisi kekurangannya. Dia butuh dirangkul dan diperhatikan. Sebuah kebahagiaan yang sederhana buat anak seperti Oggy. Dia berhasil menghadapi masalah dengan lingkungan dan teman-teman yang buruk. Dia berhasil meyakinkan teman-temannya bahwa kekurangan dan keburukan pada dirinya tak menjadikan Oggy minder dan putus asa. Dia bahagia dan bangga punya teman yang tulus dalam berteman dan baik hati. Di sekolah, Oggy sudah nggak minder lagi. Kejadian demi kejadian membuat Oggy terbiasa dalam menghadapi masalah. Oggy sudah menjadi bagian dari mereka. Dia nggak bilang anak monster lagi. Teman-temannya pun sudah bisa menerima Oggy sebagai bagian dari mereka. Kelebihan yang ada pada diri Oggy membuatnya bisa diterima oleh temannya dan bisa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Suatu hari tiba saatnya penentuan kelulusan kelas 6. Semua pihak sekolah hadir untuk menghadiri acara tersebut. Kepala sekolah mengumumkan semua hal yang penting, bahkan gak dijumpai selama dia memimpin sekolah itu. Kepala sekolah mengumumkan bahwa hari ini adalah hari istimewa. Dia merasa ada yang spesial. Lalu dia berkata jika ada seorang siswa yang pemberani, cerdas, kuat, dan bisa tegar menghadapi teman-teman dan lingkungan yang enggak mendukung buatnya. Namanya adalah Oggy, August Pullman. Will August Pullman please come up here to receive this award? Para hadirin menghadapkan wajahnya ke Oggy. Oggy kemudian berjalan ke panggung dengan pede dan tanpa menunduk. Baginya, Oggy sudah bisa beradaptasi dengan teman-teman barunya dan bergaul seperti anak-anak lainnya. Dia merasa dihargai dan diperhatikan. Kedua orang tua Oggy pun merasa bersyukur dan terharu atas keberhasilan Oggy bersekolah di sekolah yang normal seperti teman-teman lainnya. Oggy juga berterima kasih kepada ibunya yang memaksa dirinya untuk ikut sekolah di sekolah itu, memberikan dukungan dengan kasih sayang seorang ibu.
Ayahnya juga berperan serta dalam mensupport Ogi untuk menjadi anak yang baik dan berprestasi. Juga peran kakaknya yang selalu mengalah dan meluangkan waktu untuk adiknya agar bisa hidup normal dan memiliki banyak teman. Kemudian film pun berakhir. If you really want to see what people are, all you have to do is look.